Episode 223, Lamaran. Pukul 10 malam, Fajri tiba di rumah. Hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke kamar Ivana dan melihat apakah di kecilnya sudah terlelap atau belum. Ceklek, lampu kamar sudah pudar. Ivana terlelap hanya ditemani oleh lampu tidur yang menerangi di sudut kamarnya. Fajri menghidupkan satu lampu tidur lagi agar bisa melihat gadis itu tanpa mengganggunya. Memang benar, semenjak bersama dengan Sapira, waktu mereka terkikis begitu saja. Fajri terenyuh ketika kembali mengingat perkataan Ivana jauh sebelum mereka bertemu dengan Sapira. "Abang," panggil Ivana yang masih berusia 15 tahun. "Iya sayang," jawab Fajri sambil membelai kepala Ivana lembut yang tengah bersandar di dadanya. "Apa abang akan selalu sayang sama Dede kalau abang sudah menikah nanti?" tanya Ivana. "Tentu dong, abang akan selalu sayang sama Dede sampai kapanpun. Dede juga harus gitu ya," ucap Fajri tersenyum dan mengucup puncak kepala Ivana lembut. "Itu pasti. Dede pasti akan senang kalau mendapatkan kakak yang baik seperti abang," ucap Ivana berbinar. "Tentu bukan hanya Dede, semua orang pasti menginginkan hal yang sama," ucap Fajri terkekeh. "Seperti apa ya calon istri abang nanti? Apa Dede mau mencarikannya untuk abang?" Tapi abang belum terpikir untuk menikah sayang," ucap Fajri. "Apa boleh bang?" tanya Ivana menatap Fajri dengan serius. "Iya bang, serius. Abang ingin kamu nyaman sama kakak, gak berantem dan saling sayang. Semoga saja perempuan yang Dede cari emang berjodoh dengan abang." "Terus Kak Hana gimana?" "Abang gak tahu dia di mana sekarang," ucap Fajri sendu. "Abang jangan sedih, nanti Dede carikan perempuan yang cantik, baik dan pastinya gak akan mempunyai niat buruk untuk keluarga kita," ucap Ivana menghibur Fajri. Helaan napas, Fajri terdengar kasar keluar dari mulutnya. Hati yang masih sensitif kembali berkaca-kaca ketika mengingat hal itu. "Maafin abang karena belakangan ini abang hanya sibuk dengan kakak. Terima kasih kamu sudah memilih perempuan baik seperti apa yang sudah Dede katakan dulu. Abang sayang kamu sampai kapanpun," batin Fajri sambil menahan isaknya. Namun gerakan Fajri membuat gadis itu terganggu dan bangun dari tidurnya. "Abang," panggil Ivana serak. Fajri terkejut dan langsung mengusap air matanya ketika melihat Ivana bangun. "Abang ngapain di sini?" tanya Ivana lirih sambil menatap Fajri. "Maafin abang sayang, belakangan ini kamu jarang abang perhatikan," ucap Fajri memeluk Ivana dengan lembut. "Dede paham dengan apa yang sedang abang lakukan, hanya saja Dede takut kalau abang menikah nanti, waktu kebersamaan kita menjadi berkurang. Dede gak mau ditinggal sendiri," ucap Ivana tercekat. Baik Fajri maupun Ivana hanya bisa saling memeluk dan menangis satu sama lain. "Abang janji akan berbuat adil untuk Dede, kakak, dan bunda. Ingatkan kalau abang sudah terlena sayang," ucap Fajri. "Iya bang, asalkan abang selalu ada untuk Dede gak masalah. Dede belum siap untuk menghadapi perubahan dalam hidup kita," ucap Ivana. Fajri merenggangkan pelukannya dan menatap Ivana lekat. Ia mengusap air mata yang menetes membasahi pipi mulus itu. "Banyak hal yang akan berubah nanti sayang, tapi rasa sayang abang gak akan berubah untuk Dede. Sekarang tidur dan istirahat ya, besok acara lamaran abang akan dilaksanakan di panti. Gak mungkin putri mahkota memiliki kantong mata yang hitam dan bengkak karena menangis," ucap Fajri terkekeh. Ucap Ivana memukul pelan bahu Fajri dan kembali memeluk abang tampannya itu. "Temani sampai Dede bobo," ucap Ivana. "Iya." Fajri menemani Ivana hingga gadis kecilnya kembali terlelap, barulah ia kembali ke kamar dengan perasaan lega karena obrolan mereka tadi. Hari berganti dan malam pun menjelang. Sedari pagi orang suruhan Fajri sudah membersihkan dan mendekorasi panti dengan begitu indah. Saat ini keluarga Fajri baru saja tiba dengan membawa berbagai serahan dan hantaran pihak perempuan. Beberapa tas dan sepatu mewah, perhiasan, baju, makanan, dan perlengkapan lainnya sudah memenuhi lapangan utama panti itu. Sekitar 30 hadiah berjejer rapi yang dibawa oleh keluarga dan beberapa orang lainnya. Fajri yang bergandengan dengan Ivana terlihat begitu tampan dan menawan. Begitu juga dengan Ivana yang dibalut dengan kebaya yang senada. Dengan yang lain membuatnya terlihat begitu cantik dengan senyum yang tidak hentinya mengembang sedari tadi. "Persetan dengan semuanya, yang jelas hari ini aku bahagia. Sebentar lagi abang akan resmi menikah dan aku akan memiliki kakak dan keponakan-keponakan yang lucu. Semoga saja abang tidak seperti ayah," batin Ivana senang dan senyum manisnya. Pertunangan yang diadakan dengan jumlah terbatas ini hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, tidak termasuk awak media dan lainnya.
Fajri dan keluarga sudah berhadapan dengan Ibu Panti di tempat yang sudah disediakan. Wanita parubaya itu masih tidak menyangka jika putrinya akan menikah pangeran negeri ini. Selamat datang Nyonya, Tuan dan keluarga, ucap ibu yang didampingi oleh beberapa orang pembina asrama. Iya, terima kasih atas sambutannya, Bu. Calon menantuku mana? Ucap Fajira tersenyum. Ada Nyonya, Sapira masih di dalam. Sebentar lagi akan keluar. Ucap ibu menahan tangisnya. Fajri yang sudah duduk di sebelah Irfan menjadi gugup dan berkeringat. Hal itu menjadi pemandangan yang lucu bagi Irfan. Tenang, Boy, baru bertunangan saja kamu sudah seperti ini. Apalagi ketika menikah nanti, bisik Irfan sambil tersenyum jahil. Ayah, nggak tahu sih bagaimana rasanya dulu. Saja yang memaksa bunda untuk menikah, ucap Fajri ketus. Santai, Boy. Irfan tidak merasa tersindir dengan ucapan anaknya karena itu memang benar. Mereka sedikit berbincang sambil menunggu Ipana yang tengah menjemput Sapira untuk keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, di dalam kamar, Sapira masih begitu tidak menyangka jika ia adalah seorang pemenang mengalahkan jutaan wanita yang berjuang dengan susah payah untuk mendapatkan Fajri. Aku akan bertunangan sebentar lagi, akan banyak wanita ataupun orang lain yang akan menatapku berbeda. Aku harus siap dengan semua ucapan mereka yang akan menjatuhkanku. Aku memiliki Kak Fajri, jangan takut Sapira. Tuhan sudah mengangkat derajatmu jauh lebih tinggi. Batin Sapira berusaha untuk menahan tangisnya. Ia terlihat begitu cantik dengan kebaya putih, dengan batu permata yang terselip pada baju bagian depan. Baju rubi berwarna merah itu menjadi penanda jika ia adalah calon Nyonya Fajri. Kak, panggil Ipana lembut dan tersenyum. Dek, keluarga kamu sudah datang, tanya Sapira. Sudah kak, yuk kita keluar. Mereka sudah menunggu. Ucap Ipana membantu Sapira untuk berjalan. Kakak terlihat sangat cantik, aku yakin abang terpana dan salah tingkah melihat kakak nanti. Ucap Ipana yang kagum menatap calon kakak iparnya. Hehe, apa kakak segitu cantiknya sampai membuat abang terpana? Ucap Sapira tergelak dan berusaha untuk menghilangkan rasa gugupnya. Yuk kita lihat saja. Ucap Ipana yang tak hentinya tertawa. Mereka berjalan dengan Sapira yang berada di tengah diapit oleh Ipana dan satu anak panti. Semua mata tertuju kepada garis-garis cantik itu, terutama Sapira. Ia seolah tengah mengeluarkan aura kecantikan yang terpendam selama ini. Mereka melangkah dengan hati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Benar saja, Fajri begitu terpana melihat kecantikan Sapira. Matanya tidak berkedip sedikit pun hingga gadis itu duduk di hadapannya. Wajah tampan Fajri memerah dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dia istriku, wanitaku. Ya Tuhan, kenapa Sapira cantik banget? Batin Fajri terpana.